Dan saudara, kita lanjutkan perbincangan dengan Firzi Idris, analis sepak bola. Yang tadi kita bahas adalah bagaimana kita mencetak ataupun mengantisipasi bagaimana gol-gol lawan yang lahir dari set piece. Yang sudah kita bahas tadi, ada 3 tayangan video ya Firzi, dari Tiongkok, kita kebobolan lawan Tiongkok, Bahrain dan juga Australia. Kalau melihat 3 tayangan tadi, kenapa kira-kira bisa kita kurang bisa mengantisipasi bola-bola mati seperti tadi? Iya, kalau kita lihat lawan Tiongkok ya sebenarnya itu avoidable banget ya, ketika bola mau di-shepherd keluar, mau diamankan keluar, ternyata kecolongan dan itu berbuah fatal. Begitupun di Australia, organisasi pertahanan kita juga masih sangat tidak maksimal. Kita terlalu mudah kebobolan dari sesuatu bola yang mungkin di kesempatan lain kita tidak kebobolan gitu. Walaupun memang kita tahu Australia ketika itu mempunyai Cameron Burgess ya, striker yang besar, tapi kan Harry Souttar ancaman besarnya juga, back raksasa mereka yang jadi momok bagi kita di Piala Asia 2023 itu tidak main. Nah, ya disinilah kita lihat beberapa situasi yang seharusnya bisa dihindarkan. Ya, ini masalah komunikasi sebenarnya kalau lawan Tiongkok ya. Kita lihat ada umpan sundulan. Ya, seharusnya play safe aja di sini, ya, dibuang play safe aja, harusnya di sini. Betul sekali. Ya, tapi ini masalah komunikasi. Ya, dan Coach Patrick udah mengutarakan bagaimana cara agar tidak masuk ke jebakan ini ya Radi ya, terutama dalam situation kayak gini, kedua gol kita pasti harus bisa lebih baik lagi dalam bertahan, dan ini juga pasti sudah diantisipasi juga. Yang menarik memang dalam situasi ini Martin ya kelihatan mungkin harus lebih vokal. Nah, nanti kita kan akan bermain dengan kemungkinan besar Emil ya, walaupun memang pilihan Coach Patrick apakah menurunkan Nadeo atau Hernando atau Reza, tapi di atas kertas Emil lebih diunggulkan dan Emil harus bisa lebih vokal. Emil harus bisa lebih commanding di situasi dengan situasi seperti ini. Emil bisa berteriak ya seharusnya. Ya, atau dia keluar dari area pertahanannya ya. Dia keluar dari garis. Karena kalau kita lihat itu area 6 yard itu seharusnya command dia. Itu harusnya titik komando dia, tapi dia berdiri persis di garis gawang dan di momen itu seharusnya dia bermain sedikit keluar dan berani berduel ke udara. Nah, ini kalah bola udara ini juga sepertinya terjadi pada saat lawan Australia. Karena kita lihat sebenarnya sudah duel teman-teman kita, cuman timnas kita tapi masih tidak bisa dioptimalkan. Duel udaranya masih kalah dengan timnas Australia pada saat itu. Ya, seperti itu. Kalau nanti kita lihat dengan adanya Mes, kalau dia balik ke line up ya, dia akan memberikan ketinggian juga. Dia memberikan cover bagi Jai juga, bisa 2 pemain yang menyapu bola lambung dari situasi corner, dan itu yang kita perlukan karena China juga Tiongkok adalah tim yang juga kesulitan mencetak gol ya di laga tandang. Mereka hanya mencetak 2 gol dari 4 laga tandang mereka. Sehingga set piece pasti akan jadi salah satu senjata mereka. Meski demikian, kita juga pernah mencetak gol melalui set piece ketika melawan Vietnam. Kita akan hadirkan visualnya atau videonya berikut ini. Ya, ini melalui gol debutnya Jai ya. Ya, debutnya Bang Jai. Di sini kita lihat betapa beda kelas seorang back Serie A ya dibandingkan negara Asia Tenggara. Dia bisa mencari posisi, tak terjaga, dan gol ini turut mengantarkan kita ke kemenangan pertama kita di Hanoi dalam 20 tahun ya. Dan ini adalah hasil yang luar biasa, ditambah juga dengan gol Ragnar Oratmangun di pertandingan ini membuat kita akhirnya mematahkan kutukan Hanoi. Sebenarnya kalau yang bisa kita pelajari dari video ini posisi Jai Zes agak terlihat bebas ya di sini, dia sendiri, tidak ada yang mengawal. Mungkin kecohan-kecohan semacam ini yang juga bisa ditiru dalam pertandingan nanti melawan Tiongkok. Iya, dia bisa lari dari second line, dia bisa lari dari ujung kotak penalti untuk menyerang situasi set piece yang tadi saya bilang delivery sangat bagus dari Tom Hai ya. Yang mau dari corner, mau dari sepak pojok, dia sangat bisa diandalkan. Selanjutnya kita akan lihat 3 pemain timnas Indonesia yang selanjutnya akan diandalkan melawan Tiongkok. Kita akan lihat siapa-siapa saja berikut ini. Kita akan tampilkan saat lagi. Ada 3 pemain timnas ya, ini dia. Ada Kevin Dix, Tom Haye, The Professor, dan Calvin Verdong. Masing-masing punya peran yang sama vitalnya di setiap lini yang mereka tempati. Mulai dari Kevin Dix, kira-kira
akan ditempatkan di posisi yang sama atau akan ada perubahan? Ya langsung aja Kevin itu pasti akan main di sektor back sayap kanan ya, tapi akan jadi ujian juga buat dia karena dia salah satu pemain yang telat bergabung. Dia tidak ikut TC di Bali karena dia menjalani final Piala Denmark. Dan dia menang, dia mengawinkan gelar juga ya Liga Denmark dan Piala Denmark, menang 3-0, tapi adaptasi dia harus cepat karena terakhir kali dia main di final Piala Denmark itu venue pertandingan itu suhunya antara 14 sampai 18 derajat Celcius, sementara hanya dalam 3 hari dia harus bertanding di SUGBK yang suhunya jauh-jauh lebih panas dari itu, benar, dan dia harus cepat beradaptasi karena kita nggak ada cover yang dengan absennya Eliano dan Reinders. Kita akan mengandalkan Asnawi dan juga mungkin Jakob Sayuri di sektor sayap kanan ya. Oke, lalu ada The Professor. Kalau orang bilang katanya Tom Haye ini pemain 70 menit, jadi tidak bisa full bermain. Tapi tidak usah khawatir karena sekarang pelapisnya cukup banyak ya, untuk Tom Haye. Dengan adanya Joey juga di lini tengah ya melakoni debutnya kemarin lawan Bahrain, menunjukkan value-nya bagi tim. Joey Pelupesi dia bisa menjadi cover yang sangat bagus bagi Tom. Jadi Tom mungkin tugas bertahannya tidak seberat biasanya sehingga dia bisa lebih eksplor menjadi nomor 8 dan memberikan umpan-umpan ciri khasnya yang biasanya berbuah menjadi pre-assist bagi timnas kita, dan kecerdikan dia melihat ruang itu juga penting. Ya, kalau tadi 70 menit untuk TP, sepertinya kalau Kelvin Verdong irreplaceable. Kayaknya mereka bermain 90 menit tanpa tergantikan, sangat rajin. Ini masih bisa jadi andalan Coach Patrick ya? Iya, Kelvin Verdong yang kanan kiri ya. Menjalani akhir musim luar biasa, bahkan dalam beberapa pertandingan terakhir dia menjadi kaptennya NSI Nijmegen, menunjukkan bagaimana dia punya leadership tinggi juga, dan leadership itu juga kita perlukan di lini belakang dengan kita perlu menjaga clean sheet juga, Radi, dan kita menantikan ya terobosan-terobosannya dari sektor kiri, lari-larinya ke depan, menyokong serangan, dan kita perlu mengkompensasi kehilangan itu tadi ya, Ragnar dan juga Lino, dan bisa jadi itu berasal dari kedua back sayap kita, Kelvin dan Kevin. Oke, kalau begitu ya kita tunggu tanggal 5, meskipun deg-degan saya yakin Coach Patrick punya formula yang luar biasa untuk memberikan kejutan melawan Tiongkok, dan ini sepertinya partai hidup mati Virgi yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Kita harus menang lawan Tiongkok untuk menjaga asa lolos ke Piala Dunia 2026 di zona Asia terutama. Terima kasih Virgi Idris telah berbincang bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Sampai ketemu lagi. Saudara, setelah jeda kami punya informasi lain yang akan kita hadirkan. Di antaranya soal Menteri Agama Nasaruddin Umar yang mengecek persiapan puncak haji di Arafah, Musdalifah, dan juga Mina. Salah satunya adalah memastikan fasilitas di tenda jemaah saat melaksanakan wukuf di Arafah. Saat lagi di Sapa Indonesia Malam.